Audio Jungle. Halo sahabat pemilih, Talkshow Kotak Suara hadir untuk pertama kalinya di hadapan Anda. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas tentang kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Pilkada tahun 2020 tetap akan dilaksanakan di bulan Desember tahun 2020 ini. Berbagai upaya telah dilaksanakan, berbagai proses dan persiapan telah dilakukan. Segudang permasalahan ada di depan mata. Lantas, bagaimana persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi ini? Bersama saya Lisa Adminova di Media Center KPU Provinsi Gorontalo. Dan saat ini telah hadir bersama saya Ketua KPU Provinsi Gorontalo Bapak Fadlian Tokun. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lisa dan Assalamualaikum sahabat pemilih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, makasih Mbak Lisa. Oke, senang sekali saya bisa berbincang dengan Bapak pada kesempatan kali ini. Iya, sama-sama ya. Di tengah pandemi COVID-19 Pak, Pilkada tetap akan dilaksanakan. Banyak masyarakat yang masih risau jika Pilkada ini akan dilaksanakan. Dan banyak orang berpikir menilai bahwa Pilkada ini cenderung dipaksakan. Bagaimana penilaian Bapak tentang akan itu? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih di Santero Gorontalo, pada khususnya 3 daerah di Kabupaten pelaksana Pilkada, Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Sangat senang bisa bersua, bercengkrama dengan kita semua terkait dengan persoalan Pilkada di tengah pandemi ini. Jadi persoalan bahwa apakah Pilkada ini dilaksanakan di tengah pandemi ini memungkinkan atau tidak, bagi kami penyelenggara itu adalah hal yang sudah selesai ya. Jadi persoalan Pilkada terkait dengan kondisi pandemi ini bukanlah sebuah halangan. Jadi ini kita harus merubah mindset kita bahwa pandemi ini menjadi sesuatu yang menghalangi segala aktivitas kita. Akan tetapi pandemi ini menjadi tantangan bagi kita. Karena ini adalah tantangan, maka perlu kita mencari jalan keluar lainnya untuk bisa melaksanakan Pilkada dengan melakukan adaptasi dan pengetatan protokol kesehatan agar masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada ini ada sadar demokrasi dan tetap dalam kondisi selamat dan sehat. Nah, seperti apa sebenarnya KPU merancang persoalan atau pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini? KPU sudah mengeluarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang mengurai uraian teknis pelaksanaan Pilkada di seluruh tahapan, baik itu tahapan pelaksanaan rekrutmen SDM sampai dengan tahapan rekapitulasi. Jadi awal dan akhir itu sudah diatur di PKPU 6 tahun 2020. Nah, tergambar di PKPU 6 ini bahwa protokol kesehatan itu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara, baik itu khususnya dalam jajaran KPU, baik dari KPU RI sampai dengan ke KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS. Jadi kita dalam mengawal tahapan ini atau dalam pelaksanaan tahapan ini, protokol kesehatan serta kerjasama dengan gugus tugas itu senantiasa kita akan maksimalkan. Nah, sahabat pemilih, kita sekali lagi kami menyampaikan bahwa ada sejarah yang mencatat bagi kita semua, baik itu masyarakat maupun penyelenggara khususnya, bahwa ini adalah
sejarah yang tidak mungkin dihadapi dalam 10 tahun atau mungkin 20 tahun dalam perjalanan hidup kita. Pandemi ini terjadi dalam beberapa dekade, bahkan ratusan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam sejarah ini, mari kita mengukir sejarah dengan penuh dedikasi, penuh ketaatan dan kesadaran untuk membangun demokrasi ini dengan tantangan seperti apapun. Ya, kita harus lebih kuat, kita harus lebih tangguh dalam menghadapi pelaksanaan pilkada dalam masa pandemi. Saya kira mungkin itu gambaran besarnya, Mbak Lisa. Baik, Pak, terima kasih. Selanjutnya, Pak, bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa jumlah angka partisipasi pemilih nanti merosot. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal itu? Ya, itu juga adalah tantangan bagi kita. Beberapa negara telah membuktikan pelaksanaan pemilu maupun pelaksanaan pemilu suatu negara maupun pemilu terbatas di daerah-daerah tertentu, itu hanya ada satu negara yang tercatat sukses dalam catatan angka partisipasi. Nah, Indonesia khususnya untuk Gorontalo, karena ini adalah sebuah tantangan, maka kita mengkreasi model-model desain sosialisasi yang tadinya pertemuan tatap muka. Saya kira ini sudah sangat marak dan sudah menjamur di seluruh lini kehidupan kita, bagian-bagian kehidupan, yaitu dialog, diskusi, sosialisasi model dalam jaringan atau online. Kemudian kita juga melakukan pengetatan terhadap evaluasi sosialisasi. Ya, evaluasi sosialisasi ini dalam artian bahwa selama ini ketika kita melakukan evaluasi, kita tidak bisa mengukur efektivitas serta hasil sosialisasi kita. Oleh karena itu kita membuat evaluasi ini, mendesain evaluasi ini sampai di mana efektivitas sosialisasi yang kita laksanakan. Ketika sosialisasi ini ternyata di suatu tempat itu tidak efektif, kita harus segera merubah pendekatan sosialisasinya. Kita yakin bahwa dan kita tahu bahwa masyarakat kita itu sangat heterogen. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan pun tidak bisa hanya dengan satu model maupun metode. Ada beragam varian-varian yang bisa kita lakukan untuk menjadi alternatif treatment terhadap sebuah komunitas. Nah, sahabat pemilih, kami menegaskan bahwa sosialisasi ini meskipun dengan beragam desain yang kita lakukan serta penguatan dan pengetatan evaluasi, tetap menjaga protokoler kesehatan. Kita akan berupaya semaksimal mungkin tidak ada klaster pilkada dalam tahapan-tahapan pilkada. Baik itu sosialisasi, coklit, kampanye, dan seterusnya. Kita itu akan berupaya semaksimal mungkin. Oleh karena itu, upaya-upaya kami ini sebenarnya tidak akan bisa maksimal tanpa ada dukungan dari seluruh stakeholder, dukungan dari seluruh masyarakat, unsur maupun elemen masyarakat ini. Ketika hal ini tidak disupport, kami tidak akan memiliki daya apapun. Oleh karena itu, support dan kebersamaan kita sangat kami butuhkan. Itu Mbak Lisa. Oke. Jadi KPU berusaha keras semaksimal mungkin tidak ada klaster baru lewat pilkada ini, begitu ya Pak? Itu adalah upaya kita. Ya, upaya maksimalisasi bersama yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat untuk menggandeng tangan masyarakat secara bersama-sama memaksimalkan kualitas demokrasi kita dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Ya, tentunya masyarakat ini juga dibutuhkan dalam kerjasamanya ya Pak. Itu pasti. Itu pasti. KPU tidak punya daya apapun ketika masyarakat tidak memberikan support kepada para penyelenggara maupun penyelenggaraan pilkada ini. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Ya Pak, selanjutnya terkait dukungan SDM Pilkada serentak, KPU ini sudah mengaktifkan lagi PPK dan PPS. Lalu PPDP sudah dilantik, sudah diangkat. Bagaimana perkembangan pelaksanaan di lapangan? Tentunya mereka harus terjun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat. Apakah ada kendala, Pak? Iya, alhamdulillah semua dinamika itu adalah dinamika yang lazim. Memang kita sering temui dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Dari KPU, PPK, PPS sampai dengan KPPS, ada saja dinamika yang terjadi. Kita memiliki masyarakat yang beragam kapasitas, beragam orientasi, latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan, latar belakang ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dengan hal-hal yang seperti ini, kita mengupayakan masyarakat ini, ya kita sudah menyampaikan kepada teman-teman KPU dan PPK, PPS, serta PPDP, insya Allah juga nanti akan ke KPPS, jangan jadikan masyarakat sebagai objek pemilu atau objek pilkada. Jadikanlah masyarakat itu sebagai subjek, pandanglah mereka sebagai subjek pilkada. Kalau objek berarti ada kesenjangan, ada gap antara penyelenggara dengan masyarakat. Akan tetapi ketika masyarakat menjadi subjek, ya kita sangat berharap insya Allah proses pilkada ini menjadi kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama. Terkait anggaran Pilkada 2020, bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap hal ini dan bagaimana koordinasi yang terjalin antara KPU Provinsi Gorontalo dengan pemerintah daerah, Pak? Iya, jadi persoalan dukungan anggaran, saya harus menyampaikan terima kasih kepada 3 daerah pelaksana pilkada. Dalam hal ini pemerintah daerahnya sudah sangat maksimal memfasilitasi anggaran untuk 3 kabupaten ini, dan kami juga harus berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang sudah memediasi, memfasilitasi proses pelaksanaan pilkada di Provinsi Gorontalo. Sudah ada beberapa kali Pak Gubernur mengundang kami dalam rapat Forkopimda membahas kesiapan pilkada dan pelaksanaan pilkada ini. Di awal-awal sangat terkonsentrasi di persoalan anggaran. Anggaran ini memang ada di kabupaten pelaksana pilkada, akan tetapi provinsi itu senantiasa mengkomunikasikan, mendorong dengan maksimal untuk 3 daerah memediasi anggaran ini dengan maksimal. Dan alhamdulillah dari 3 daerah ini penataan NPHD itu dari awal sudah dilaksanakan oleh 3 daerah. Kemudian pencairan juga anggaran ini baik termin pertama sampai termin kedua ini juga tidak ada hambatan. Dan semuanya sudah dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Baik, jadi memang koordinasinya dan hubungannya sangat baik ya Pak dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah, dari pelaksanaan pemilu di 2019 ini pemerintah provinsi maupun 3 daerah pelaksanaan pilkada ini luar biasa dukungannya ya. Kami penyelenggara pemilu tidak merasa sendiri. Jadi bukan cuma pemerintah daerahnya saja, akan tetapi pihak-pihak terkait, Forkopimda itu sudah sangat maksimal mensupport, baik itu kepolisian, TNI, kejaksaan, dan unsur-unsur lainnya begitu bagus mengkomunikasikan dan intens untuk mengkoordinasikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan pilkada. Mereka juga bahkan membantu kita untuk melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi di sini bukan cuma dalam artian sosialisasi
kegiatan-kegiatan mereka yang terkait dengan pilkada, akan tetapi juga mensupport, membangkitkan kesadaran masyarakat. Ada bahkan yang kemarin ke Binda, ya Binda Badan Intelijen Daerah Provinsi Gorontalo itu telah menyumbangkan hazmat kepada kami yang telah kami langsung salurkan kepada daerah untuk dimaksimalkan penggunaannya, karena ada beberapa zona merah yang kita kategorikan zona merah sampai dengan sebelum ada bantuan dari Binda itu kita tidak memiliki baju hazmat ya, padahal dalam protokoler kesehatan untuk zona merah itu harus menggunakan baju hazmat. Nah, alhamdulillah Badan Intelijen Daerah Provinsi Gorontalo telah membantu kami sehingga pada proses pelaksanaan pencocokan penelitian dalam rangka pemutahiran daftar pemilih itu bisa digunakan oleh teman-teman petugas pemutahiran daftar pemilih dalam melaksanakan coklit. Jadi memang banyak sekali dukungan dari pihak luar begitu ya Pak? Alhamdulillah, Ya. luar biasa dukungan dari semua pihak, pemerintah provinsi, kemudian Forkopimda provinsi, juga termasuk pemerintah kabupaten, pelaksana pilkada maupun Forkopimda, 3 daerah tersebut dalam mensupport dan mensukseskan pelaksanaan pilkada ini. Oleh karena itu kami juga sangat berharap ikhtiar maksimal yang dilaksanakan oleh pemerintah dan stakeholder itu juga bisa mendapat dukungan dan perhatian dari masyarakat untuk sama-sama peduli dalam pelaksanaan pilkada ini. Tahapan pemilihan serentak tahun 2020 akan dilanjutkan kembali, dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Mari kita sukseskan pemungutan suara 9 Desember 2020 dengan aman dan bebas COVID-19. KPU RI menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 sebesar 77,5%. Bagaimana harapan Bapak terhadap 3 KPU kabupaten di Bone Bolango, Pohuwato, Kabupaten Gorontalo? Apakah Bapak yakin akan mencapai target tersebut? Ya, sekali lagi kami katakan bahwa manusia tanpa harapan itu manusia tanpa dinamika. Nah, harapan ini selayaknya bukan menjadi sebuah beban, akan tetapi menjadi tantangan kita. Kami percaya, kami meyakini teman-teman KPU di 3 daerah ini sudah memaksimalkan agenda-agenda sosialisasi, pendekatan-pendekatannya kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pilkada, bukan sebagai objek pilkada. Nah, pendekatan-pendekatan ini pula sebenarnya yang kita coba meminta kepada 3 daerah ini untuk melakukan, untuk mengukur seberapa efektif, dan ketika ada hal-hal atau ada komunitas-komunitas tertentu yang dianggap masih rawan partisipasi, rawan rendah partisipasi, itu butuh treatment khusus. Ya, sekali lagi Mbak Lisa dan sahabat pemilih, kami KPU itu apapun yang terjadi itu kami menganggap bukan sebuah kendala. Kami menganggap bukan sebuah hambatan, tapi itu adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi bukan hanya oleh penyelenggara, akan tetapi oleh seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Gorontalo. Baik Pak, jadi KPU memang berusaha keras semaksimal mungkin bagaimana caranya bisa mencapai target, begitu ya Pak? Iya, itu adalah harapan dan harapan yang harus kita ikhtiarkan, harus kita usahakan gitu. Alhamdulillah kemarin 6 kabupaten kota dalam pemilu dan kumulatif di provinsi itu kita jauh melampaui target nasional dalam angka partisipasi. Nah, tantangan baru kita waktu itu kondisi masih dalam kondisi yang konvensional, kondisi yang normal. Hari ini ada kenormalan baru yang harus kita hadapi. Ya,
kenormalan baru inilah sebenarnya tidak harus dianggap sebagai sebuah hambatan yang bisa menghalangi, akan tetapi ini adalah tantangan untuk bisa menciptakan kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru terkait dengan pendekatan dan orientasi terhadap pilkada. Baik Pak, terakhir apa harapan Bapak terhadap penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di Provinsi Gorontalo Pak? Ya, penyelenggaraan pilkada di 3 daerah di Provinsi Gorontalo ini adalah bagian dari sebuah proses demokrasi dan menjadi sebuah kemestian regulasi dan kemestian faktual yang harus kita laksanakan bersama untuk kepentingan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya penyelenggara pilkada, akan tetapi masyarakat, peserta pemilu, baik dari partai politik maupun dari perseorangan. Ini kita tidak menginginkan ada cacat-cacat demokrasi yang mempengaruhi proses pembangunan daerah kita. Saya yakin kita semua punya itikat baik membangun daerah ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Oleh karena itu, jadikanlah pilkada ini adalah jalan menuju penciptaan daerah baldatun thayyibatun warabun ghafur dengan cara-cara yang robbani, dengan cara-cara yang sebagaimana ditetapkan dalam hukum negara dan hukum agama kita masing-masing, baik itu Islam, Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Ya, kita punya keyakinan masing-masing dan semua jalan ini menuju jalan kebenaran. Oleh karena itu, kami sangat harap kesadaran spiritual masing-masing agama, penganut agama menjadi juga support sistem dalam pelaksanaan pilkada ini untuk membangun kesadaran demokrasi. Baik, jadi semua elemen masyarakat harus ikut berpartisipasi ya Pak, tentunya harus turut mendukung pilkada ini ya Pak. Dan seharusnya bukan cuma berpartisipasi, akan tetapi juga turut bertanggung jawab. Ya. Ya, turut bertanggung jawab menciptakan kondusivitas daerah, kondusivitas negara, sehingga kita bisa menikmati bersama hasil pelaksanaan pilkada yang demokrasinya kuat, masyarakatnya sehat dan selamat. Baik, terima kasih Pak. Cukup menarik perbincangan pada pagi hari ini. Kepada masyarakat tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Berbagai upaya telah dilakukan, protokol kesehatan telah dilaksanakan. Dan sampai jumpa di perhelatan Pilkada Serentak tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020. Sampai jumpa di edisi Kotak Suara selanjutnya. Pemilih berdaulat, negara kuat.